Tumben-tumbenan nih bos nih. Ikut turun tangan. Balik lagi bersama Santo Kia. Hadir. Tumben-tumbenan bos sampai kesini segala. Hah? Iya, mau nengokin ini. Kenapa rupanya? Tanggal 20 mau dipakai ntar. Hari Senin, tanggal 12. Kenapa bengkel sepi? Ya, nggak tahu. Ya kalau sepi lu kerjaan 1 KD dong. Gimana sih? Dibilang ini tanggal 20 mau dibawa. Nah, itu dikejar nih. Padahal pada datang semua, noh. Gila. Santo Kia ngerjain mobilnya TGR. Iya. Toyota Gazoo Racing Indonesia. Sekarang berapa ini tanggal 12? Seminggu waktu. Sekelas TGR aja sentuhan Santo Kia. Iya. Gila nggak? Gila. Masa mobil yang dipakai harian nggak mau dibawa ke sini? Itu dia. Yang udah jelas dipakai racing aja tetap dipegang Santo Kia. Apa mau diapain jadi? Apa yang kurang? Pasang apa dia? Sadarin, noh. Aman rel. Distandarin? Dan Oh mau ganti ya? Sama yang baru? enggak, turbo juga ganti standar semua. Ya kan dia punya mobil satu lagi tuh. Ada. Mau diganti apa gimana? Nggak tahu regulasinya, mungkin regulasi standar. Kemungkinan Ah nggak seru, cuma standarin doang. standar semua. Siap. Masa segala. Ya udah, gas. Oke, siap. Nggak ada apa-apa hari ini. Nggak ada apa-apa. Enggak. Tapi juga nggak ada. Netizen. Jangan lupa sawerianya. Happy dari mana? Happy 1 KD. Happy udah mulai itu sih fabrikasi pipa. Oh gitu. Iya. Gearbox udah emang? Belum. Oh belum. Tapi udah paksa aja. Ya tetap pelan-pelan lah. Coba ntar gue cek. Iya, sip. Lanjut. Oke. Untuk Kia mainannya ginian. Udah, Bay ada musik-musik gila lagi. Bay nyanyi Bay. Nah, mau gue ada musik-musik. Nah copyright Bay. Direct. Sam. Lawak lu Sam. Hah? Lawak. Apa? Biar netizen happy. Oh, nggak bisa ngalah. Ya udah muka lu kan udah lawak tuh. Gimana? Kabar yang balapan kemarin? Dengar nggak? Ada kabar apa? Kabarnya sedih katanya. Kabar sedih? Ya. Kayaknya iya ya. Biasa kalau misalnya kabarnya bahagia, pasti di sosmed udah rame. Koyus sudah posting-posting. Tapi kali ini sosmednya diem-diem aja, nggak ada apa-apa. Berarti Gimana dong? Kerja lu sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 sia-sia tuh kemarin. kurang ya Koyus ini. Kurang saweran Koyus. Bilang dong. Ya bang ya. Koyus. Jadi maksud lu karena Koyus sudah suruh orang-orang di sini kerja sampai pagi, tapi sawerannya kurang, jadi kena karmanya gitu. Hah? Enggak gitu juga. Terus jadi? Kurang ya Koyus ini. Sama. Kurang rangkul anak-anak. Anak-anak kurang dirangkul. Ya orang bos gimana? Ya harusnya dirangkul loh. Nah, ya udah buat masukan buat Koyus. Merakyat gitu. Ikut makan gorengan siang-siang rame-rame. Kokonal. Ah, nggak berani kok Koyus. Kokonal gak mau? Nggak berani. Nggak berani apa? Nggak berani Koyus. Nggak berani. Bikin apa lu? Typing. Ganti di bawah. Intercooler ya. Standar ini. Ya, kerjaan sama begitu, Bay. Iya nih. Bay, coba lihat gue dulu, Bay. Apa ya? Apa? Biar ganteng. Itu. Pangtop. Pangtop. Ini kenal gak nih siapa yang punya? Siapa? Oh, Coba lihat platnya. Kenapa emangnya? pelatihnya lah. Fancy. Gak tahu gue siapa. Tenis. Siapa namanya bang? Orang terkenal. Siapa? Raffi Ahmad. Serius? Bohong lu, Bay. Iya, ntar boknya mau dikilik-kilik mau bawa ke sini. Raffi Ahmad. Namanya Anthony. Raffi Ahmad ngaco lu bawa Raffi Ahmad. Pelatih tenisnya. Oh, pelatih tenisnya. Oke, siap. Boleh. Kita shoot ntar. Mobil Om Roy. Dede baru kelar ngerapin kabel doang.
Gimana nih Cepmek mainannya masih ginian terus? Ya kok nih nyari maksimalnya kok kita kok. Katanya udah kelar kemarin udah Kemarin nyala. baru asal hidup, cuma kan maksimalnya belum, masih RPA-nya masih naik turun kan. Masih ada yang perlu dibuatin. Emang komputernya pakai apa? Ini masih standar kok. Pakai CPU standar. Ya, dia masih nggak tahu deh kalau misalnya bisa dicari maksimalnya nanti kita boleh pakai standalone. Kok lampu udah dipasang kok? Oh iya. Keren kok, Teja kok yang di Gila. Niki kok. Jadi kita Oh. kalau misalnya malam-malam kerja udah nggak perlu pakai saringan lagi kok. Loh, tapi bolamnya belum ada. Bolanya belum ada kok. Itu cara dia pakai supaya diem pakai apa tuh? Besinya? Ya ini dibaut doang, dibaut. Enggak, harus pakai bahan yang keras dong itu. Itu dia udah agak keras kok. Oke. Nggak kayak yang belakang tuh, belakang. Mana kan coba nyalain dong? gue ya. Sama lampunya dia ada. Kan udah ada yang dipasang. Malam kali kok. Nggak. Oh iya, oke. Ntar kita tes. Tumben sih sepi. Enggak. Udah tuh masih komplain, lampu udah dipasang tuh. Belum lihat nyalanya. Bo belum ada, bolamnya belum ada. Ih, gimana sih? Bola mahal. Masa? Nyicil dulu. Tadi pas pagi datang, buset, dipasang aja. Bos udah lihat. Udah lah. Tapi belum nyala gimana? Berapa dulu aja kali tengah-tengah. Enggak, ntar dipasangin bolam tapi yang kecil-kecil dulu aja dari tempat biliar kita ambilin. Ya nih sepi nih. Enggak sepi, lihat dong. Sebelah sana lagi diapain. Enggak ada yang asik. Netizen bisa marah nih. Kan kemarin udah itu, apa namanya? Tante Lucy? Iya, kontennya udah menarik. Enggak, tiap hari harus. Dah ke belakang dulu. Gimana kok? Gila, Koko Kumik punya apa tuh? Tuh, kasih lihat dong. Apa? Tuh, katanya. Kita ya lumayan lah. Second runner up FFA class mobil standar Oke, jadi Koko Kumik, Dyno Contest. Koko Kumik kemarin ikut apa tuh acara apa sih? Jarum. Black, Black Auto Battle. Pakai G80 G80-nya batu. batu. Terus menang tuh. Second runner up. Runner up. Ya second runner up. Jadi dia cuman kayak kompetisi dyno, terus Betul. ngukur yang powernya paling tinggi gitu. Betul. Juara satu siapa? Juara satu dari XS, mobilnya R35. Juara duanya XS lagi R35. Jauh nggak bedanya? Juara satunya 1200. 69. Juara duanya 800-an. Kita di 695. Gila jauh banget. Kita kemarin kurang perform maksimal ya, tapi ya buat pengalaman nggak apa-apa. Next time kita harus bawa kru sendiri sih. Enggak, maksimalinnya gimana lagi? Kemarin jadi karena dynonya nggak familiar, kita ngambil waktu terlalu banyak untuk nge-strap mobilnya, dan kebetulan kan kita run yang pertama nih, pas undian dapet yang pertama nih. Jadi ya kita lihat medan tempurnya juga, biasa strapnya ke depan, ini strapnya ke samping, lalu kita AWD-nya takut bermasalah karena dynonya nggak ngeling. Ya udah kita ngambil waktu terlalu lama aja di atas mesin dyno. Jadi Emang dikasih waktu sama jurinya harus kayak. mungkin mereka punya schedule juga ya. Nah, jadi kita kayak setengah jam gitu ngutak-ngatik. Ya udah akhirnya cuma dapat satu kali run. Dan runnya juga di dalam posisi Kickdown. matic, di musinya di 5. Waktu digas ada kickdown dulu, jadi yang keambil gitu power di gigi 4. Loh lagi dong, nggak boleh. Nggak dikasih. Lu ngegas sendiri ya? Iya, Ngegas sendiri kan? Kita biasa pakai operator dyno kan. Harusnya master yang ikut nih. Kok lu harusnya ikut kok? Gimana sih yang udah biasa ngegas dyno? Kita ada acara di SCB deh bos kemarin. Nggak penting tuh ikut-ikut gitu. Dadakan kita H-1 Dadakan soalnya ada satu, jadi ya itu juga nggak bisa. H-1 bener-bener. Total pesertanya berapa kok? Di FFA itu ada 5 atau 6 ya. Oh nggak banyak lah ya. FFA soalnya. Mas Diesel masih itu menang tuh sih. Oh iya, bangunan sini ya. Iya, tapi yang ikut juga nggak banyak. Enrico menang tuh. Enrico juara. Iya. Juara satu, juara dua. Juara satu. Iya. Juara satu, Congrats Enrico. juara satu dia dapat Pakai map 2.
Dia nggak pakai map 1, jadi pakai map yang sedikit lebih pelan, tapi tetap juara 1. Map 2 itu cuma 35 PSI loh. Iya, bluesnya cuma 35 biasa. Hmm. Soal map satunya katanya lagi agak ada trouble. Iya lagi ada trouble, bukan trouble, CE. Karena common rail pressure-nya terlalu tinggi gitu. Apa? Bengkel sepi nih, kita nggak mau Q&A aja. Mungkin apa? Q&A banyak yang tanya-tanya kemarin soal diesel apa segala, lu nggak mau jawabin. Boleh. Udah lama lu, tahun lalu kita Boleh. bikin Q&A. Boleh. Sekarang di sini. Iya, taruh di sini. Oke. Makan dulu. Hah? Makan dulu. Makan apa? Makan, belum makan siang. Udah pesen? Udah. Don bobo? Enggak. Tahu si Kumek beli apa tuh? Gue disuruh beli. Gua nggak. Lu belum datang tadi. Ya udah gue pesen don bobo. Gila kok. Amrita. Gila nih. Fotoin. Foto. Nggak mau. Tapi kayak acara dynonya kurang ini deh, banyak pengikutnya ya. Kayak misalnya lu cuman berapa? 6 orang. 5-6 5-6 orang. Diesel juga cuman segitu. Dan si Enrico itu dia di turbo menang. Powernya cuman 278 HP. Kecil banget. Itu on wheel berarti. Aduh. Kalau Mainline dyno kan. main dyno. Mainline dyno tuh kayak Wheels harusnya. ya on wheels lah ya, on wheels dan kecil emang. Kita bingung lah udah kalau untuk patokan dyno ya. Pasti setiap mesin dyno walaupun mereknya sama pun hasilnya beda ya. Ada yang bilang on wheels, ada yang on hub, on engine, tapi yang jelas Dustech itu BHP ya atau on engine. Jadi kemarin nggak tahu lah ya apa pokoknya hasilnya, tapi menurut gue sih kayak di Dustech misalnya Enrico 400 gitu, tapi di sana cuma dapat 27 berapa? 270-an tuh kecil sih. Wheels. Wah, plate juga Gila. ya dyno. Hmm. Ya nggak masalah, semuanya kan tetap di dyno situ gitu. Berarti kita C695 sebetulnya not bad ya di gigi 4 ya. Kayak ya. Kalau di gigi 5 aja udah pasti tembusnya 700-an gitu. Ya, Berarti makin berat bakal keluar powernya makin tinggi. gigi selalu kita dyno kalau di mobil-mobil M gigi 5 ya. 5. Karena 4 lobnya kurang. Jadi gini, prinsipalnya kalau di dyno itu kan harus selalu cari gigi yang 1:1. Ya kok, sebagai dyno operator. Iya betul. Nah kalau misalnya pada saat di kompetisi dyno kita pakai gigi overdrive, Gigi 4 jadi kalau overdrive kan. enggak dong, gigi yang lebih tinggi lagi dong. Gigi 6, gigi 7, gigi 8 yang lebih berat lagi. Nggak Biar bisa, itu nggak bisa, itu nggak mutlak karena harus lu cari harus 1:1 kan. Iya, kalau misalnya kan pasti keluar HP-nya lebih Panjang kok. bakal lebih gede lagi. Pelet panjang, jadi dia ada sweet spot 1 gigi yang benar-benar kayak misal gigi 5. Kalau kita pakai gigi 6 tuh terlalu panjang nih jadinya, otomatis drop juga beratang. Jadi nggak bisa dicurangin gitu ya. Ambil curangan begitu. Oke. Jadi paling bener ya kita biasa pakai dyno selalu pakai gigi 4 atau gigi 5 ya tergantung mobil. Tergantung mobilnya. Ya, Pokoknya ada beberapa mobil sama gigi 3 gitu kayak mobilnya 4 speed gitu kan. iya. Cuma gigi 3. Ya karena 1:1 gigi 3. Oke. Jadi ada sweet spot ya saya pakai. Kapan ada lagi acara itu? Gue pengen Ini ikut. kayaknya jauh ke Surabaya ya. Surabaya harusnya banyak petarung-petarung juga ya. Gue pengen ikut sih. Boleh. Kalau misalnya kayak kemarin Enrico gitu ngegas cuman hahaha hihi dapat 3 juta, daftar 600.000. Iya. Ya cuannya 2,4 boleh dong. Nggak ada lawannya, nggak ada yang ngikut. Namanya juga pabrik rokok, bagian Iya. bakar-bakar duit jago deh. Masa SRG kalah? Ya kok, Kalah lah Sergin. Antem. kalah sama siapa? Kalah lah. Sama siapa? Kalah sama Yus. Terus turun. Ya kan Yus nggak ikut. Kalau Gue Yus suruh ikut. kalau Yus ikut ya udah kita nggak usah ikut. Gue suruh ikut ntar. Terus Nggak di ada Mac. lah, nggak ada waktu Yus Suruh ikut di Mac. gituan. Suruh gas biar ngebul tuh satu tempat tuh. Nah kalau gitu ya gue shoot dia aja, udah nggak usah ikut Iya, gitu. benar. Terus apa lagi tuh weekend ngapain lu? Ke H terus ada acara apa itu? Weekend kemarin itu anniversary 12 tahun PCI. PCI itu Porsche Club Indonesia. Kok lu bisa ikut? Komite diundang, komite Mochi diundang, Oh. komite Mochi juga diundang. Sama bini-bininya ikut-ikut semua tuh? Ikut semua. Wih gila nih siapa yang masuk nih? Ikut semua. Teddy. Tamu-tamunya mereka, jadi ada klub Porsche dari Vietnam, Malaysia,
terus Korea. Serius? Iya. Jadi banyak orang bukan orang Indonesia Nah, tapi gitu? komitinya doang. Mereka Iya. undang komitinya aja. Ya tetap aja. Iya. Ya berarti orang Vietnam, orang... Ada. Karena Oh, oke. Kenapa diputuskan pestanya di H? ya karena Sponsor? Marv? Enggak sponsor. Cuman karena di H kan sekarang paling hype. Salah satu. Dan mereka klaim kan the biggest club in Asia kan. Jadinya ya untuk biar bonafit ya di H lah. Mau di mana lagi kan tempat paling baru juga di Jakarta. Nggak Yang tahu. bayar siapa? Yang bayar Porsche kemarin habis 400 Klub. juta kurang lebih. Berarti dari uang kas? Iya dari uang kas dan sponsor. Kemarin kurang lebih habis 400. Buka berapa botol? 75 botol. Lu hantam satu botol sendiri dong? Gua di meja gua sendiri gua dapat 7 botol kurang lebih. Gila, puas dong lu. Puas, kemarin sih gila. Jadi kalau gua lihat di meja-meja orang lain kayak nggak sebanyak gua botolnya. Karena dia booking tuh kurang lebih 10 sofa, terus habis itu di depan Edge kan ada meja-meja kecil kan, ingat kan? Nah itu juga setengahnya punya kita. Bos lu ada nggak? Marv ada? Ada. Oh gitu. Marvin ada. Tapi bukan diundang kan, karena pemilik owner, karena dia owner kan klub memang aja. Karena pemilik aja. Jadi menjamu gitu. Iya, cuman dia punya meja sendiri lah, beda dia. Oh, Dia nggak gabung. Nggak gabung sama kita. Oke. Dia ada agenda sendiri. Siap. Ya, jadinya kurang lebih acaranya begitu. Kemarin sampai jam 2-an lah gua baru pulang. Terus minggu ngapain? Minggu ulang tahun bokap gua. Oh iya. Gue liat nih story lu sih. Kok lu bajunya kayak om-om gitu? Terus lu foto paling kanan lagi. Gue kayak pengen lihat nih kokocon yang mana lagi. Hah? Kelihatan kayak om-om kok. Iya, itu kan baju biar sama anak-anak gua warna biru-biru gitu. Kita agak cute dikit. Siap ku. Siap. Terus apa lagi? Remap nggak ada hari ini? Cuan. Nggak ada nih. Cuma besok kali baru ada. Harusnya hari ini ada mau pasang X3 JB4, cuman orangnya postpone. Iya, harusnya ada X3. Bengkel sepi loh hari ini. Iya, sepi. Makanya gua Gila. lihat mobil. Tumben main ref sepi. Koyus tinggal langsung sepi bengkel. Tapi kan Koyus sebentar lagi balik lagi sini. Hah? Balik dong. Balik lagi? Ya pasti mobil dikirim sini lah besok. Oh, langsung ke Palembang. Enggak dong. Orang mereka mau gas lagi tanggal 24 Di? Sentul. Sentul tanggal 24 tuh, seri 3. Lu turun? Ya kalau mobilnya ada, gas. Kalau nggak ada ya enggak. Tergantung Pak Agus. Tapi kayaknya enggak deh 24. Nggak kayaknya. Nggak mau juga gua. Jadi bengkel penuh lagi dong habis ini? Iya. Oh, Bengkelnya penuh sama Koyus. sama Koyus. Tapi nggak ada kerjaan. Kata Sam tadi ya Koyus nggak menang karena nggak beliin dia Ponal. Oh iya, Koyus sih Iya. nggak beliin. Cuman kayak Geprek buat anak-anaknya doang. pecut-pecut doang. Tapi nggak dibeliin reward. Gitu. Apa itu gara-garanya? Enggak juga. Tapi Koyus 201 kan menang, tapi P1. Iya. Ada lah, ada. Ada menang. Tapi mungkin ya nggak break record kali ya. Tapi nggak mungkin nggak break record. Tapi kan rekor yang harus tadi gue tanya sama dia katanya break record katanya. Ya kalau misalnya dia 68 sih break record. 68 kata dia. 68 itu udah dapat. Karena ada beritanya. Rekornya 69 kayak terakhir. Ya dia 68, Evo 66 katanya. Ya, Ya mungkin dia mau bikin surprise star di YouTube-nya kali. ya mungkin. Dia dapat cuan. Ya cuan dia. Suara apa tuh, Ku? Itu pompa air. Gitu kok. Aurat kocu. Itu makanan lu, Ku? Bingung. Gila ngocon rambutnya. Ya, Top tuh. top nih. Enak. Enak. Lebih enak dari Don Bobo. Baik lagi bersama Master Kocu. Siap. Mumpung sepi, Ku. Ya. Menepati janji buat netizen, Kokocon akan menjawab pertanyaan. Oke kok. Siap. Gunanya masang selang hawa buang di sebelah knalpot apa, Ku? Sebenarnya sih hawa buang itu mau ditaruh di sebelah knalpot, mau taruh di samping kayak atau mau taruh di mana sih sebenarnya sama aja sih. Cuman kan fungsinya itu sebenarnya untuk yang biasa uap oli di recirculate ke mesin itu kita buang keluar, jadi lebih bersih mesinnya dari uap oli. Karena uap oli itu kalau kelamaan dia akan jadi gum.
Iya. Hmm. Udah gitu doang. Iya, Tapi gitu. biasanya orang-orang milih ya kalau dibuang di knalpot diselangin sampai belakang ya lebih enak lagi kan. Iya, karena Dibuangnya juga di jauh belakang. dari kayak misalnya lu lagi buka kaca nih, lagi nggak gitu masuk gitu baunya. Iya. Bau uap oli itu nggak gitu masuk karena di belakang. Cuma ya kalau yang orang di belakang mobil ya pasti kecium baunya. Iya, lebih Nih. semprotannya lebih kencengan knalpotnya tetap Pasti, lah. iya. Hawa buang cuma asap kecil Iya. doang. Mau nanya ke Mas Santo, pertama kali join ref kapan? Santo Santo 12 tahun kali ya di ref? sekitar 12-13 tahun lah. Udah gitu Dulu aja. awalnya dia baru jadi kenek. L12B Brio Tips enak buat harian apa aja? Brio ya. Kalau buat harian doang sih paling kita saranin remap terus habis itu ganti air filter. Pakai replacement aja cukup. Dompet? Nggak perlu. Kenapa gitu? Kalau kecuali mobil manual, kalau manual lu ganti downpipe oke lah. Kalau Matic kita ngerasa kalau habis ganti downpipe ada rada Lemot ya? turun ya bawahnya. Hmm. Tengah ke atasnya sih enak. Cuman kita kan namanya buat harian kan nggak buat kebut-kebutan. Makanya kita prefer cuma remap sama air filter aja sama jangan lupa isi Pertamax. Oke, minimum. Iya. Ngomong-ngomong Pertamax, katanya Pertamax jadi 95 sekarang. Iya karena dia ada bioetanolnya 5%. Jadi Jadi dia dari 92 naik ke 95. oke dong ya, mendingan gitu dong. Iya, 92 udah nggak usah lah. Iya, 92 terlalu sebenarnya untuk mobil zaman-zaman sekarang tuh udah terlalu rendah sih menurut gua. Iya, jadi 90, 95, 98. Yes. Udah Jadi oke. yang nggak tahu mungkin Pertalite mungkin nanti akan dikasih etanol juga kan kita nggak tahu juga. Tapi harga naik nggak? Harusnya sih sama aja. Oke. Reborn 2GD MT 5 speed di swap transmisi Fortuner 2GD MT 6 speed PNP nggak cu? Enggak, itu mendingan Emang 2GD MT-nya 6 speed? 6 speed. MT? Seingat gua 6 speed deh. Manual? Iya, coba Google Serius? dulu. Enggak, dia pasti udah pede dong kalau nanya udah kayak gini. Iya, setahu gua sih 6 speed, setahu gua 6 speed. Cuma menurut gua daripada kita swap-swap gitu mendingan ganti mobil. Enggak, tapi kalau misalnya dalam kasus ini kan mesinnya sama-sama 2GD. Kalau belajar dari pengalaman KD harusnya sih masuk pasti. Nggak, cuman kan ribet lo harus ganti ada wiring apalah terus lo Iya, ECU-nya lah. TCU ya. Ya ECU-nya lah. Bukan Lo- ECU dong, TCU dong. Kan jadi satu, Bang. Oh. Di oke. mobil Innova ini kan TCU sama itu kan ECU jadi satu. Oke. Bagi isiin. Kalau gue bilang sih mendingan langsung ganti mobil aja daripada ribet-ribet gitu, mendingan jual mobilnya yang manual ganti ke mobil Matic. Mendingan begitu. Lebih enak mana karakternya untuk dipakai harian? SKS RHF4 Hybrid atau Flex R31 Viz? Kayak anak SKS deh kalau buat harian nih. Lebih Mungkin Flex R31 bakal agak nge-lag kali ya. Iya Apalagi kalau sih. di 2500, 2400 si SKS kan VN kan. Jadinya dia bawahnya pasti lebih bagus dan plug and play. dan plug and play kayak standar. Iya, mungkin ya SKS-nya Rev aja beli. Kita kan ada. Iya, kita ada. Punya. Bisa dibeli. Jadi Teddy ada SKS jual plug and play buat GD. Itu udah Proven lah. Teddy ngomongnya apa ya? 1 GD hybrid rev. Atau jadi hybrid rev. Hybrid rev, oke. Nih, Innova 2008 AT diesel. Masih perawan tapi udah KM 200.000. Rencana mau di-upgrade mulai stage 1 sampai 4 kira-kira barang dan estimasi harga. Kalau saya satu ya kalau Innova begitu hitungannya kita cuma remap doang kan. Ya kita jelasin aja. Oke, stage 1 remap berapa duit tuh? 4,5 juta kalau di sini. Serius loh? Iya, KD kan? Iya. KD 4,5. Oke. Kalau GD 5,5. kenapa gitu? Ya nggak tahu. Dari Teddy harganya. Oke, stage 2 Intercooler kalau di mobil itu. Harus intercooler. intercooler set. Intercooler Intercooler set set. biasa 5 jutaan lah ya, 5 juta 6 juta. Ya segituan lah, mesti Ernie sih, tapi gue lupa. Kurang lebih sih 5-6 jutaan. Itu kalau kita habis ganti intercooler kan busnya kita bisa naikin lagi kan. Jadinya power bisa nyentuh sampai 200. Sekalian downpipe dong. Ya, downpipe boleh. Downpipe boleh. Downpipe kan kurang lebih sekitar 2 juta lebih lah di sini. Iya, full exhaust 5 jutaan. Ya. Oke, stage 3 berarti udah ganti turbo Ganti ya. turbo. Ganti turbo berapa tuh? Belasan lah, belasan ya, kecil lah. Belasan kecil, oke. Habis itu nozzle. Nozzle Nozzle masuknya masih stage 3 sih kursi. berapa? Nozzle berapaan? Ingat gak? 10-an kali ya? Nggak nyampe di bawah 10 7 lah. kali ya, 7 8 juta lah. kurang lebih. Oke.
Terus udah berarti ganti turbo ganti nozzle udah 300 HP lebih tuh. 330 ya kurang lebih ya. Hmm. 330 HP ya. Oke, stage 4. Stage 4 apa? Biturbo. Stroker gitu-gitu. Cam Stroker. ya stroker kit. Stroker kit itu bisa common rail pumpnya tetap dua rotor, Iya. cuman stroker dalamnya doang, Iya. shaftnya diganti, Shaftnya diganti. atau ganti semuanya sama assembly-nya Hmm. jadi 3 rotor. Jadi 3 rotor. Nah itu kalau udah 3 rotor gitu udah mau 20 lebih. 20 juta lebih betul. Iya, kalau stroker gue nggak hafal sih harganya soalnya Harganya juga ya kita juga jarang ngambil kan soalnya. jarang nyaranin orang buat stroker. Kalau ada orang nanya gue pasti udah 3 rotor aja gitu. Langsung ganti AC aja. Apakah pasang intercooler atau radiator water spray punya pengaruh besar buat dinginin mesin? Intercooler sih udah pasti lah. Intercooler udah pasti ngaruh di pendinginan IAT namanya, intake Iya. air temp. Itu arah-arah akhirnya juga ke EGT kan. Kalau Pasti. intercooler lu makin gede, otomatis EGT-nya EGT makin turun. Lu berani main boost lebih gede. Betul. Sama kita habis geber beberapa kali, mobilnya masih stabil, nggak turun tenaganya. Radiator water spray? Radiator spare boleh kalau misalnya untuk big turbo, ya kadang-kadang kan temperatur mesinnya suka naik tuh. Iya. Ya jadi kita harus imbangin sama ganti radiator yang lebih besar. Bahkan si mobilnya Koyo saja sampai pakai intercooler spray. Dia pakai Intercooler spray-nya pakai NOS. NOS Biar biar langsung dingin, beku. biar beku. Pertanyaan tentang oli untuk kebutuhan yang sering digas sampai high RPM. Saat ini oli yang paling bagus apa? Di video kemarin ada Your Royal Purple. Apakah lebih baik dari Amsoil atau Motul 300V? Dan apakah ditambahkan Ceratec membuat mesin kerja lebih baik? Oli ya, oli biasa sih kita mobil apa sih ini, diesel apa apa? Diesel. Dia mengambil contohnya diesel gitu, tapi ya kita bisa bicara general sih. Oli sih biasa kita pakai 530 atau 540 ya kalau oli ya. Ya untuk kalau brand ya beda-beda tipis lah, cuman kalau dibandingkan sama Motul 300V ya 300V kan emang oli balap. Itu juga lu harus ganti di 4.000 atau 3.000 tuh harus ganti udah. Biasa kalau misalnya tanya kayak gini, yang penting full synthetic gitu aja. Iya tuh harus. Full synthetic sama merek-merek yang udah terkenal. Tapi lu bener, kayak misalnya Motul 300V itu emang beda karena dia ester base kan. Iya dia Ada aditif spesialnya gitu. makanya dia nggak kuat lama-lama. Iya, makanya dia harganya lebih mahal dan lebih tahan panas. Karena Tapi emang ya untuk gitu balap. harus ganti lebih cepat. 3.000 lah, amannya 3.000 atau 4.000 udah ganti. Ceratecnya gimana kok? Ceratec gue nggak pernah pakai jadi gue nggak tahu. Ya Ceratec oke lah, tapi jangan pakai over, pakai satu gitu boleh lah ya. Ya kalau Satu klaim kaleng. dari orang-orang sih Ceratec sih bikin mesinnya lebih halus. Hmm. Ya cuman kalau personal gue belum pernah pakai. Om, apakah turbo timer itu perlu? Enggak, Nggak perlu. nggak perlu. Jadi gunanya turbo timer tuh sebenarnya kalau mobil turbo kan dia oli itu ngedinginin turbonya juga. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai turbo timer, biasanya orang gimana? Kayak sebelum matiin, Ya nggak gini loh. Lo sekarang misal lo masuk ke rumah, lo jalan di komplek udah pelan kan? iya, Jalan komplek udah pelan itu otomatis udah ngedinginin itu. Iya, si udah oli muter itu ya. dingin, udah muter. Terus buat apa kita buang-buang bensin harus didiemin 2 menit atau 3 menit lagi? iya, Untuk itu doang nggak perlu. Jadi menurut gua untuk mobil-mobil sekarang turbo timer nggak perlu. oke. Kecuali kalau di sirkuit. Di sirkuit juga kalau di sirkuit ya itu beda cerita lah ya kalau di sirkuit ya. Di sirkuit orangnya iseng habis muter langsung mau matiin mesin. Nah itu nggak boleh itu. Berarti apalagi boleh pakai turbo timer. apalagi yang udah ini apa namanya, yang udah high com kalau misal lagi panas gitu tiba matiin mesin sih nggak mau nyala lagi mobilnya. Kayak Jazz gue dulu, Iya. ya kan nggak mau nyala kan? Bener. Karena kepanasan. Panasan, Iya. headnya ngembang deh. Iya. Panasan nggak mau hidup lagi lo mobilnya lo. Harus tunggu sampai dia 5 menit 10 menit tunggu dia ademan baru bisa nyala lagi. Kalau nggak kayak ngejam gitu. Ya itu derita kompresi tinggi lah. Ya tuh soal di situ. Captiva diesel mau 200 HP diapain? Remap doang. Remap doang udah langsung 200. Kalau 250 tambahin WMI. Waktu Yes. itu pengalaman kita bikin 250 HP begitu. WMI. Jadi kalau WMI itu di mobil-mobil yang HP-nya masih kecil, Ngefek efeknya banget. lebih gede. Lebih gede daripada mobil yang udah pol-polan. Iya, jadi kayak misalnya di Innova gua dipakein WMI ya paling 20-30 ya 30 HP aja udah untung kali. Iya. Mesin Chevy kuat digarap nggak? Chevy, Hmm. Trax, apa? Ya apa aja yang diesel. Kayak misalnya ini diesel. orangnya sama, dia nanya Captiva ya kuat atau enggak
kita soalnya nggak ada pengalaman ya, nggak pernah Iya, ada. kita biasa kalau Chevy gitu cuma remap doang. Satu, mobilnya jarang. Dua, kalau orang punya pun nggak ada yang segila Gila-gila itu gitu. mau bikin sampai wow. Mm-mm. Yaris 2NR standar remap atau pasang dashtek bisa dapat berapa HP? 2NR paling naik cuman Di bawah 10 lah ya. dashtek paling naik 8 HP. Paling naik 8 HP. Lo kalau ganti exhaust ya mungkin naik lagi, mungkin sekitar 5 HP lagi kali. Segitu doang. Ya makanya lo harus sporting polish. Iya. Bapak set. Prinsipnya mesin itu kayak pompa angin. Jadi kalau misalnya mau HP lebih gede, ya, anginnya anginnya banyakin. harus dibanyakin. Cara banyakin angin, ya mesinnya digedein gitu aja. Ya itu dengan cara porting polish dan dihalusin. papa set. Iya. Kompresi juga dibikin lebih gede kan, jadi ruang bakarannya, ledakannya juga lebih ini kan. Iya, sama flow-nya dibikin lebih plong, yaitu dengan Yaitu ganti porting polish. intake racing, dengan ganti downpipe gitu aja. Udara makin cepat masuk ke mesin. Ini masih nyambung nih, ganti filter udara racing atau replacement apakah nambah HP? Nambah, tapi tergantung sama cuaca juga ya. Kalau kita open filter gitu, kalau lagi panas dia malah nurunin HP. Kalau replacement, kalau gue bilang lebih stabil karena kan dia ada boxnya, tutup Iya. kayak standar kan. Dan biasa boxnya itu ada corongnya yang ngadep ke grill depan. Yes. Jadi selalu Ya nggak dapat. semua mobil. Ya nggak semua mobil, biasanya mobil Eropa ada lah. Ada ya. mobil Eropa. Tapi mobil Jepang sekarang juga udah lumayan. Ya, jadi makanya kita lebih saranin kalau di Indonesia karena iklim kita di 35 derajat sampai 38 derajat, ya lebih bagus sih pakai replacement. Oke. Hilux Rev yang bangkit dari tidur, mesin korekan Santo Kia bukan. Bukan kan? Bukan. Jadi Hilux Rev yang itu tuh mesinnya dulu pas lagi Teddy zaman getol-getolnya main itu mesin Thailand. Mesin Thailand. Dari Thailand. Jadi sampai sekarang masih nempel di situ. Jadi Dan- bangke. Iya, sekarang mobilnya udah di DP. Bintoro, di Dinoyo ya. DP. Di Malang, biar jelas. Oke. Pertanyaan buat Santo Kia. Misal Innova diesel 2012 sudah upgrade turbo, nozzle, intercooler, remap, downpipe, frontpipe. Mobilnya dibuat travel dari Pati ke Jogja setiap hari, aman nggak? Aman-amannya ya, asal Iya. kakinya nggak terlalu heavy foot. Iya, aman lah. Sebenarnya kalau Ya cuma jaga GT lah, GT bisa dijaga lah. cuman bawanya normal ya aman Ya, aman, aja. aman Dan asal remapnya juga bener ya. Iya, Jangan remap yang udah remapnya ngaco, ya, mobilnya dipaksa jalan terus ya error air-airnya. Ya, sebenarnya dari kaki lo lah, itu semua dari driving style. Ya kalau misalnya nyetir cuma santai-santai aja ya aman-aman aja kayak standar. Kok kita mau kemana? Permintaan tadi ambil M4. Netizen demen gue jalan-jalan. Ya, permintaan tadi bukan jalan-jalan lah. Terlalu sering lo ke sana. Jadi kemana? Di tempat lain dong. Kayak baterai HP lu bocor. Enggak dong, 50-80. Kita mainnya dari range cuma 50 sampai 80. Lu cas di 100 ya? Lu Enggak. itu AC lu cepet kok. Iya, gue cepet. Kok lo tau? Kelihatan tadi gua buka pintu lu. Kenapa lu nggak set 90? Bodoh amat. Ribet. Jangan ditahan-tahan. Mobil untuk menggampangkan kita, bukan menyusahkan. Iya benar. Gak usah dipikir-pikir lah gitu. Mantep aja ya. Antem. Ya, gua 90 aja lah cukup. Di 40% lagi kita cas lagi. Ntar kalau misalnya mau memenuhi panggilan ribet kalau kurang baterainya. Iya betul. Soalnya kita nggak. Tapi kan lu bisa ngecas di apartemen. Nggak mau bayar. Bayar. Mau yang gretong. Cas Panggilan Kukucuan ketemu Nurul Ismi. siapa tuh? Gitu. Badai. Gila pumet. Aduh. Oh, zoom kok. Zoom. Wah ngelek handphone. Mau jadi duta Arsos kayaknya. Itu di Ajimut lu, Mek. Nggak, lo nggak mau ngomong dulu Gini Oh. nih, kalau tentang. mikir. Oh gitu. Gimana caranya ini. Ngomong apa? Azimut. Ada rencana apa? Ngomong-ngomong Azimut. Kita mau bikin podcast soal Arsos. Di kapal. Iya di Azimut. Limut. Pokoknya top dah. Azimut tuh nama kapalnya. Iya, kapalnya Azimut 53 feet. Panjangnya 53 feet. Sekarang parkirnya di mana? PM. Oh gitu. Ini siapa? Umek. Gila. Orang kaya.
Iya, Lu pernah makanya kita Udah pernah sih tuh? azimutnya gue belum pernah. Gue biasa pakai itu si Owen punya kan kalau gue. Ferretti 83 feet. Nggak ngerti ini netizen lu ngomongin apa, azimut, Ferretti. Yak. Google aja ntar Google. Yak. Ya, kita gini-gini kadang-kadang ke laut juga soalnya. Tapi nggak sesering Koko Michael. Kalau Koko Michael emang dia nelayan, emang doyan ikan. Jadinya dia laut tuh cinta sekali dia sama laut. Sering mancing ya. Mancing terus dia. Kalau kita mancingnya mancing yang lain. Ambrita. Enggak lah yang lain. Ambrita nggak usah dipancing. So. Udah in love Beuh. with Koko Chuan. Ke kail dia udah. Gila. Kyle sama ini nih. Jalan pendek. Intercooler standar Pajero banyak rembesan oli. Apakah ada masalah di turbo? Belum tentu. Macam-macam kan itu dari uang. Dari penguapan hawa, juga bisa ya, hawa. penguapan. Iya. Dari itu harus pakai OCT gitu-gitu. Iya. Boleh. Apalagi Oil diesel cat tank. ya, diesel. Jadi ini pentingnya pakai OCT. Dia pentingnya pakai OCT. Tapi OCT kayak misalnya di Subaru ya, lu pernah lu malah throttle body jadi nyangkut. Karena kotor dia itu. Bukan, karena malah terlalu bersih. Oh, terlalu bersih. Jadi Jadi pada saat- pelumasannya hilang. Iya, jadi pada saat ditanya ke Subaru, ini kenapa? Oh, lu pasti pakai OCT karena pada saat throttle body mau buka tutup, itu perlu pelumasan dari selang Hawa balik. oli. Iya, Hawa oli. gitu. Ya make sense sih, itu bisa sih. Jadi sebenarnya engineer itu udah Udah pikirin. mikirin semua Pikirin gitu. semua, iya. Cuma karena kita bandel kita rubah-rubah. Iya. Tanya aku, VNT ganti F55, VNT-nya masih bisa kepake nggak? Nggak bisa lah. Kalau turbonya nggak non VNT, ya nggak bisa dipakai. VNT Bisa. modulnya otomatis dicopot Copot. atau nggak tetap di situ tapi nggak dicolok. Ya nggak beroperasi lah. Kalau mobil Mas Santo Avanza-nya dikorek juga nggak? So far standar. Nggak, masih standar dia. So far standar karena kan dia nggak suka ngebut-ngebut juga, sama buat bawa keluarga keluar kota. Iya, ke Cirebon. Santo tuh Cirebon. orang Cirebon, jadi biasa weekend pulang istri sama anak 3. Iya. Jadi Tapi dia pengen sih sebenarnya. Iya pengen. Cuman ya di sini dia nggak ada waktu juga kan, soalnya kan ngurusin mobil-mobil customer-nya udah nggak kepegang. Iya. Koyus, ini bukan pertanyaan, tapi gue isengnya gue bacain. Koyus bikin kerjaan di ref mulu, tapi nggak nyawer-nyawer buat kru ref. Kasian Santo Kia aus. Bener nggak, Po? Benar. Makanya Koyus diledekin mulu di sini. Iya. Mau tanya, apakah potensi Chevy 2,8 bagus? Soalnya jarang yang bikin project tuh mobil. Belum tahu ya kalau itu. Soalnya kita juga nggak pernah bikin. Iya, ya kita penasaran juga sebenarnya. Jadi kalau punya mobilnya, ya udah bawa ke sini aja. Iya kalau mau diutak-utik. Kita hantem. Nah ini bagus nih kok. Intercooler bisa menurun suhu udara berapa derajat? Adakah yang pakai tes sensor sebelum intercooler dan setelah? Flow temperature sensor begitu sih kita biasa. Gue tesnya waktu itu di M4 sih. Di M4 kan soalnya kita di ECU kan udah bisa baca tuh. Baca IAT namanya. Perbedaannya ganti sama ganti sih 15 derajat ada. 15 derajat banyak loh. Banyak. Lumayan tuh. Nah ini sebenarnya ini bukan pertanyaan soal mesin. Dia sekarang gini kok upload pagi terus. Ya gue ngetes aja. Anaknya YouTube kan gitu, lu bisa ngetes. Dia Jadi bisa eksperimen. ya kadang Bagusnya upload gimana? kadang upload jam 7 malam terus gitu pada saat orang incar. Tapi kalau kita upload jam 7 pagi, apakah lebih bagus? Ya ini lagi eksperimen aja. Mungkin ntar netizen aja komen demennya uploadnya malam atau upload pagi Iya, gitu. betul. Atau siang pas makan siang. Iya betul. Kalau sore mending promo spare part bengkel, kalau enggak sesi podcast sama Santos seputar diesel. Ini udah sama Koko Chuan hari ini. Kok kalau turbonya pakai Garrett G30 660 bisa nggak? Buat atas bisa. G30 660? Kayak kegedean deh. Tahu lu AR-nya berapa speknya ini? Nggak, Tapi G30 harusnya nggak gitu gede sih. G30. Tapi ya tetap ya kita nggak hafal turbo Garrett tuh berapa Kalau AR-nya. jarang pakai. Iya, karena jarang pakai di sini jadi harus tahu ukurannya gitu. Mau kok. Update Kraken-nya. Kraken di Malang. Gue juga nunggu update-nya tapi Belum ada. nggak dikasih update terus sama Kobintoro. Kemarin baru dibersih-bersihin doang. Iya, belum dikerjain juga, baru bersih-bersihin aja. Nah ini bagus nih kok. Buat Q&A, kenapa kalau pas dynoran lampu mobil seringkali dinyalain? Karena interior, karena gini, kalau kenapa kita nyalain? Karena kalau nggak kita nyalain, interiornya lampu gelap. Itu kita kan harus lihat speedometer. Jadi cuma Iya. itu doang. Itu doang. Tapi ngurangin power nggak? Nggak.
AC yang ngurangin power. Biasa kalau misalnya mobil-mobil jadul lu nyalain lampu kan bisa kayak suara mesin berubah. Enggak, ini enggak. Kalau mobil yang baru-baru mah udah enggak. Ya, tapi fungsinya itu. Jadi di beberapa mobil kalau misalnya yang bukan itunya digital, sama kita juga butuh lihat ini apa namanya, kayak traction control di mana, kan ruang dyno nggak gitu terang posisi yang kita punya. Jadinya ya kita harus nyalain lampunya untuk lihat traction control mati di mana sih. Terus habis itu kita juga mesti lihat kan RPM-nya semua kita mesti lihat. Iya. Dan biasanya Teddy pakai lampu dim buat ngasih tahu ke Hanafi kalau udah selesai, terus matiin fan-nya. Iya, itu buat operator fan. Iya. Pajero lama dibikin 400 HP bisa nggak? Enggak ya kayaknya. Masa sih? Gearboxnya nggak kuat kan? Oh iya, mungkin masalah di gearbox. Masalah Tapi emang kalau Pajero mesin selalu mungkin di kuat sih. Pajero soalnya masalah di gearbox. Pajero lama itu mesinnya masih blok besi. Jadi Iya. kalau 400 HP harusnya Pasti bisa, tapi mungkin gearboxnya lemah. Betul. Nggak kuat. Perbedaan iArt non iArt udah dijawab tadi sama Koko Teddy. Mau ambil Fortuner takut yang iArt nanti nggak bisa 500 HP. Yang nanya perbedaannya iArt sama non iArt apa? Oke, pertama ECU-nya beda. Kalau yang non iArt itu ECU-nya sebutannya Denso generasi kedua. Kalau iArt itu Denso generasi ketiga. Selain dari ECU-nya, turbonya juga beda. Yang iArt lebih kuat, bisa di-boost lebih tinggi. Dan ketiga injektornya. Injektornya itu kalau iArt itu pin-nya itu ada 6. Kalau yang non iArt ada 2. Nah, kelebihannya dari yang iArt itu, kalau dulu itu kita baca di common rail pressure, tetap karena ada fuel railnya, common rail pressure itu tetap sensor di situ ada, tapi dia bisa memastikan setiap kali semprotan itu, kalau di diesel itu kan multi injection, di tiap tiap kali injectionnya itu pressure-nya sama. Oke. Karena di injektor itu dia ngebaca injektor pressure-nya juga dia. Di keempat-empatnya. Kalau yang di non iArt dia cuma baca di fuel rail doang. Jadi kalau tembakannya misalnya 1800 bar apa 2300 bar. Kalau misalnya di non iArt mungkin 2300, yang di pas tembakan berikutnya itu bisa ngedrop ke 2100 atau berapa. Kalau di iArt itu bisa sama terus karena ada yang kontrolnya dia. Berarti kalau gitu di remap harusnya iArt lebih gede dong powernya. Kalau untuk nozzle cap-nya yang di ujungnya non iArt sama iArt sih sama aja. Kalau untuk di remap karena turbonya dia lebih kuat ya kita berani main boost-nya lebih gitu. Kalau di yang generasi 2 yang atau sebutannya non iArt kita kan tahu turbonya cemen. Dinaikin boost nanti kue putu lah bahasa orang gitu. Nah, kita nggak berani terlalu nge-push turbonya kalau di non iArt. Kalau di iArt kita berani. Oke, siap. Thank you Koko. Bisa aja sebenarnya ya. Nggak masalah. Tadi kan Teddy kayaknya jawabannya udah menguasai banget lah tentang injektor, tentang ECU-nya. Pasti bisa lah. Bisa. Pengkategorian stage berdasarkan apa dan maksimal sampai stage berapa? Sebenarnya sih kita stage itu belajar dari mobil Eropa. Jadi kalau di mobil Eropa tuh stage 1 itu cuman lo boleh remap issue, tapi downpipe-nya standar. Knalpot belakang boleh ganti. Intake nggak boleh ganti, semua paling intake pakai replacement. Masuk stage 2 itu lo harus ganti downpipe. Nah, kenapa downpipe harus diganti stage 2? Karena kalau kita masukin stage 1 tune, biasanya tuh yang buat ilangin faulty downpipe dicabut tuh dia nggak aktifin. Nah, itu cuma ada di stage 2. Dan kalau lu masuk stage 2 itu boostnya pasti lebih gede. Karena kan udah pakai catless downpipe kan, otomatis boostnya bisa naik sedikit. Oke. Iya. Ya stage 3 ganti turbo. Iya. Jadi kalau menurut lu kan itu belajar dari Eropa, tapi sekali lagi itu balik ke bengkel masing-masing ya. Ke tuner masing-masing Ke juga. tuner masing-masing. Iya. Oke. Kayak misalnya Speedcraft dia punya sampai stage 5. sampai stage 5. Stage 4-nya aja ada 4,5, ada 475. Ya itu tergantung Iya. paketnya mereka Paketnya. gitu. Cuman ini yang gua bilang ini in general, maksudnya di UK, di Eropa, Iya. di Amerika semua kayak gini. Kenapa mobil D-Max Koyus nggak pakai gearbox sequential? OTW gearboxnya. Dia gini ya, kalau di Thailand menurut cerita Koyus, D-Max itu semuanya masih pakai gearbox standar. Standarnya kuat. Yang nggak kuat itu cuman as rodanya justru. Iya, transfer As roda atau couple, itu aja. Sering putus. Ya itu buktinya Hilux sudah pakai gearbox ya Itu kan. bisa kita bilang sequential juga itu. Sequential. Mungkin tipenya ya mereknya Liberty gitu lah ya. Kalau TI kan Jericho.
Mobil diesel yang udah remap naik HP dan torsi sekitar berapa? Macem-macem lah. Macam tergantung dari brand mobil. Paling banyak apa? Ya, Toyota lah ya. paling banyak ya KD lah. KD. Iyalah. Enggak dong, kalau misalnya KD lama KD lama lo pasang intercooler harus aja pasang capek, bos. intercooler. Iya, oke. Kalau KD lama kan power standarnya 102. Lu Iya. remap sama pasang intercooler langsung Ngopek. lompat jadi 200. Iya, 200 itu udah paling Ya. gede, gen paling gede ya di KD itu. Iya, Kan kita tanpa ganti-ganti turbo gitu-gitu kan. iya. Hmm. Kalau misalnya nggak pakai intercooler 160-an lah ya. 165 sampai ya 160-an. Alasannya kenapa? Karena busnya nggak bisa gede-gede, takut EGT-nya Panas. terbang panas. Oke. Mesin 1 GD Fortuner bisa nggak dinaikin Innova Reborn 2 GD? Bisa. 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 Sama persis kok. Persis. Nggak ada beda. Sama kayak KD 1 KD sama 2 KD. Sorry, iya. Guys, how to be a member? Kalau misalnya Android, tinggal klik join. Kalau misalnya iOS, harus lewat desktop. Hmm. 2 GD iArt harian, ganti stroker, nozzle, IC, turbo standar cukup nggak? Cukup lah ya. Cuma kayak nggak perlu sampai stroker ya. Jadi nozzle, intercooler, turbo standar. 300 HP tuh, dapat nggak? Turbo standar nggak nyampe dong. 200, Waktu itu ada bikin 240-an ya? 240-an. 240-an ya singkat. Standarnya 150 kan? 150. Oh, Kan kalau remap 200 kan. Begitu diganti nozzle naik lagi jadi 230, 240 gitu. Iya, Tadi berarti bikin. kalau mau 300 tetap harus ganti turbo. Iya, betul. Karena turbonya kalau apalagi bukan iArt ya kan tahu sendiri. Pertanyaan, Santokia kapan resign dan buka bengkel sendiri? Hantem. Ada kiriman ke Koropet Apa? dari Koko Sampit. Udah Udah. dilihat. Dapat kiriman Pro 7 kan? Iya. Lu dapat apa? Sama Pro 7 juga. Serius? Iya. Pasang dong di Avanza. Iya dong, tak. Gila. Siapa yang masang? Hah, masang sendiri. Bukan Dede? Ah, tinggal nyelokin doang katanya. Hah? Kan Tinggal itu lokin apa doang. sih yang dikasih? Apanya? Yang dikasih apa? Proyektor kan? Mini proyektor. Iya, cuman kayak bohlam doang dia. Nyolokin enggak lah, ada kabelnya kali, susah itu. Belum tempatnya. Oh, kata tinggal colok. Jadi terang dong mobil lo. Iya. Sama enggak? Terus ada yang nanya, katanya kapan keluar dari ref bangun bengkel sendiri? Waduh. Belum ada tuh kepikiran ntar. Santokia setia ini sama ref. Iya, Udah berapa? 12 tahun di sini? iya kurang lebih. Oke. Tuh udah dijawab sama orangnya. Itu mesti tanya sama orangnya langsung. Jangan sampai. Mesti tanya sama orangnya langsung. Santokia penting lah di sini. Hah? Nggak ada Santokia gimana? Nggak apa-apa. Teddy nggak apa-apa sih. Apa? Dia nggak pusing. Jadi bengkel remap doang. Iya, dia nggak pusing sih. Jangan gue yang pusing ntar. Gue sih nggak pusing. Gue masih bangun mobil soalnya. Masih kurang kok mobil Evo 9 merah K-Wheels belum review. Wah itu minta sama orangnya aja. Kita suruh channel dia aja nge-review. Orangnya udah punya YouTube, udah punya videografer, Iya. udah punya fotografer. Ya Iya. udah. Udah punya semua dia. Jadi iArt yang buat nahan apanya ya? Sorry awam. Apa nahan apa? Yang buat nahan. Kenapa powernya nggak bisa gede? Sebenarnya Ya, kalau- sebenarnya mungkin kalau gue bilang ya risetnya belum nyampe aja ke ini. Beda sama yang non iArt. Kalau non iArt kan udah didesain udah lama kan. Jadinya orang-orang tuh udah lebih fasih lah buat Iya. Karena yang iArt efeknya. balik lagi ke yang iArt, ECU-nya baru, Baru. injektornya baru, Butuh semuanya waktu lah. baru. Ya. Butuh Tapi kalau waktu. misalnya orang bilangnya iArt Euro 4 kenapa nahan, ya itu yang nahan Euro Katalisnya, 4-nya. katalisnya. Gitu. Katalisnya yang nahan. Oke. Kami sebagai lelaki malu kok pengetahuannya banyakan Mbak Erni apalagi masalah brand racing part. Enakan mana versi sebelum VNT Hilux atau Fortuner kaki 4? Apakah biturbo bisa mengalahkan single turbo dalam drag race? Fortuner kaki 4 kan ada VNT juga ada. Iya. Iya, makanya. Kalau misalnya non VNT sama VNT enakan mana? Kenapa itu dikenceng-kencengin? Kan pasang injektor, nozzle, ganti nozzle. Apa aja modifnya? Turbo standar, IC, intercooler, turbo standar, turbo standar. VNT, Iya. Kemarin map biasa, 300 HP dong. kurang lebih. Iya, kalau udah ganti nozzle 300 ini. Iya. Remap doang kan Mungkin kurang dikit lah ya, mungkin kurang dikit lah, 280-an, 290 gitu Lebih. bisa. Oh, lu serius? lebih kalau ini kan PNT. Oke. Kalau PNT 300 biasanya. Ya udah tadi pas ada yang nanya soalnya 2KD VNT itu. Iya.
Intake-nya enggak? Mana? Oh, enggak. Standar. KNN? KNN replacement. Iya. Ya udah enak dipakai buat harian. Buat harian ya enak banget itu. Beli kitnya, intercoolernya udah sama pipa-pipanya, plug and play semua. Cuma Iya. paling si Sam ya harus Bikin bracket. itu. Pin bracket. Sehari selesai. Mana? Ini. Enggak, besok selesai. Oh besok, oke. Udah tahu orangnya? Mana ini? Iya. Tadi datang kan katanya? Datang sama Om Sam. Nggak minta tanda tangan. Katanya orang ngetop. Oh gitu. Ganti dong. Enakan VNT. Tapi ini kan bicara standar versus standar. Kalau misalnya udah dimodif sama aja. Akhir-akhirnya Sama aja. VNT-nya nggak dipakai juga. VNT nggak dipakai juga. Iya. Apakah biturbo bisa mengalahkan single turbo dalam drag race? Nah ini nih yang Masih belum tahu. masalahnya gini ya. Soalnya di Thailand semuanya yang kencang-kencang Single turbo. single turbo, kecuali yang bener-bener udah funny car, kategori funny car. Yaitu ada semuanya 4 turbo, compound. ada 4 Iya. turbo. Karena powernya udah harus 1000 HP gitu. Iya, betul. Jadi kalau cuma dikasih satu turbo yang gede banget, sedangkan silinder mesin cuma 3000, ya habis, nggak bisa, nggak bisa. start gitu. Mendingan beli Ford Fiesta EcoBoost atau HRV atau Yaris untuk dipakai harian. Karena pernah coba Fiesta temen dipakai harian enak dibanding mobil Jepang. Lu pilih mana lu? Gue tetap pilih mobil Jepang karena Fiesta cukup rewel ya. Oh gitu. Fiesta iya. EcoBoost oke loh, yang 1 liter. Teddy pakai kan? Masa? Teddy kan bokapnya pakai. Rusak mulu gue. 3 silinder. Iya, rusak terus. Kalau di remap kan bisa 150 HP lebih itu. 140-an ya. Tapi gear kemarin kena gearbox lah, terus kena apa lah gitu. Jadi ya kalau males bener-bener mobil, mendingan beli mobil Jepang aja lah. Iya, tetap mobil Jepang lebih reliable. Lebih reliable. Tarif remap Innova bensin di rev. Innova bensin 3,5 juta. Oke. Kalau diesel di remap sama ganti exhaust tapi jarang jalan, cuma dipanasin seminggu sekali, aman nggak? Aman-aman aja. Aman lah ya. Salah. Avanza VVTi enaknya diapain? Mansa. Dastek doang kan? Iya, Dastek. Ya kalau misalnya mau lanjut ya sama lagi. Pokoknya semua mobil-mobil NA, kalau misalnya cuman mau nggak keluar banyak gitu ya paling Dastek aja. ya Dastek, intake, replacement, Iya. sama knalpot. Itu Udah. aja, downpipe, knalpot. Kalau misalnya mau lebih, Dia porting, papas. iya, kalau mau tetap NA. Iya. Kalau mau lebih, jadi pilihan Iya. jalurnya dua. Lu mau NA atau mau turbo gitu aja. Main atau force induction. Iya. Naturally aspirated, kata Fitra Eri. Natural deh. Udah lebih 20% likes dalam beberapa jam. Kalau bisa gitu terus, gitu ya, Pak ya. Kalau bisa gitu terus. Innova 2KD, Edu 2 biar ngacir, Pol ganti apa aja. Yang tadi kan udah ituin. Iya sama Sama aja lah ya. aja. Edu 2 sama Edu 3 itu sama aja. Edu 2 juga ada yang kencang, Flash juga kencang kan? Iya, Flash itu kencang. Edu 2. Edu 2. SRG Edu 3 sama aja. Tapi memang ya sama aja kayak mungkin iArt sama non iArt ya. Dia. Anggapannya Edu 2 itu non iArt, Edu 3 iArt. Dia Gitu tapi kan aja. ya, time frame-nya udah jauh nih sampai sekarang nih. Jadi kan Iya. orang-orang udah ngerti cara ini gimana. Ini Iya. matter of time aja. Iya. Truk 4000 cc, 600 HP bisa. Truk HP-nya nggak mungkin bisa gede karena kan RPM rendah. Jadi pasti torsinya doang yang gede. Iya. Tapi bisa sih sebenarnya kalau mau dibuat 600 HP, tapi ya nggak Bisa guna aja, cuma buat juga. apa? Sekarang Kan gini, sebenarnya truk butuh torsi. iya, kenapa semua mobil niaga itu pakai diesel? Karena yang mereka butuhkan adalah torsi. Dan Betul. biasa kenapa giginya banyak-banyak? Karena mereka harus di RPM rendah itu. RPM yang dimana torsinya maksimum. Betul. Makanya kayak bus gitu ya paling 2000 ganti gigi, 2000 ganti gigi, 2000 ganti gigi gitu Iya, kan. iya. Apalagi kalau cek di diesel-diesel di Amerika tuh yang Cummins itu yang di 18 wheeler, gila tuh giginya ada berapa ya? Ada Oh, bisa 30 15, speed ya? 30. 30 speed atau berapa gigi gila, ada yang setengah, ada yang ini. Gue liatin pusing juga. Apakah mobil impianan Mas Santo Kia? Katanya mobil impianan Santo Kia apa? Bisa Avanza. Pengen beli apa? Oh, tetap dong Innova dong. Oh, Innova. Iya. Yang baru. Apanya? Innova yang baru. Enggak, Innova lama aja cukup. Diesel atau bensin? Diesel lah. Santo anaknya 3 ya bener lah pilihnya harus Innova. Apa saja cukup, masih cukup ya nggak? Kenapa? Santo sering banget beli gorengan. Ya, dia doyan. Ya karena itu yang
uangnya keluarga sedikit tapi bisa dapetnya banyak. Iya, Dan iya, enak. dan rasanya enak. Gue aja demen. Hmm. Nah ini bagus nih, kenapa mesin diesel turbo nggak pakai blow off kayak mesin bensin turbo? Menurut gue ya, kalau misalnya diesel, kita udah modif, throttle body aja nggak dilepas. Nggak perlu pakai. Iya, nggak pakai. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada blow off, Nggak kan perlu blowback. blow off itu gunanya buat melepas Melepas. bus Lebih. pada saat lu angkat gas. Yang lebih. Iya. Kalau misalnya di diesel aja kita udah modif throttle bodinya dicopot, berarti ya nggak masalah, nggak pakai blow off Nggak gitu. masalah, Tapi iya. misalnya lu pakai blow off pun juga bisa. Bisa. Cuma suaranya kayak kurang. Suaranya jelek ya. Suara jelek ya. Nggak bisa kayak kenceng banget gitu, cuma Iya. cus gitu kecil. Iya, nggak bisa kayak bensin. Bisa tidak gearbox Hilux 5 speed dipasang ke Innova KD dan apakah hasilnya lebih better dari 4 speed bawaan KD plus GoTrans? Harusnya sih bisa, harusnya bisa nih. Belum pernah sih. Belum pernah ya, belum pernah. Tapi harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalau misalnya lebih baik atau enggak, mungkin kalau untuk hari-harian, untuk di tol yang speednya lebih banyak, pasti RPM-nya lebih rendah, ya mesinnya lebih enak, sama ekonomi, fuel ekonomi lebih bagus. Iya, lebih bagus. Tapi kalau misalnya untuk drag race atau untuk kebut-kebutan, belum pernah coba. Belum. Untuk internal standar 2KD, maksimal boost, rekomendasi untuk daily drag, berapa bar PSI? 2 bar. Iya, 2 bar. Biasanya udah ganti RF4 gitu ya. Apakah seperti Flex R31, V2, Flex 44T, Billet 69 udah cukup buat harian mah. Cukup. Apalagi kalau udah ganti nozzle segala ya 300 HP lebih dikit lah ya. Iya, 310 gitu lah. Coba ukur berapa? Coba. Wah, 20. 20. Gila. Pantes tante demen tuh. 1, 2, Wow. 5. Hah? Buat rame-rame, Sam. Waduh. 8. Satu orang langsung sedotan dong. 8 gimana? 8 cukup. Ya udah, oke. 2, ini 3, 5, 6. Kantor 2, 8. Ya udah, gue beliin. Iya. Enggak, ST biasa. Es teh yang manis. Kayaknya rasa Jangan yang madu sepet. banget. Jangan yang sepet. Iya, mereknya ST. Ya kemarin. Ya tapi gue kasih gulanya normal ya. Jangan yang sepet. Hidup dia sepet. Gitu-gitu sepet sih, Bay. Wow. Nah, gitu, Bay. Wow. Kamsia. How are you? Dah. Gila. Tinggal dikit, Ku. Oh, Tante Lucy itu apanya, Kuku? PA. Gila lo, enggak lah, PA Cok. lu kan? Kagak lah. Jadi apa? Tante Lucy temen. Oh, bukan PA. Enggak, Tante Lucy itu teman. Kata lu PA, lu pas lagi kalau balap-balap kan dia bantuin. Iya, tapi bukan Jadi PA. apa namanya? Kayak Lewis Hamilton tuh ada ininya satu, filantropis. Angela Cullen. Angela Ya, tapi sekarang udah enggak. Dia udah quit. Udah Si nggak ada quit, Si- iya. Jadi Lewis Hamilton udah sendiri. sendiri dia. Mungkin si Angela Cullen itu keluar gara-gara Lewis udah nggak menang lagi kali. Enggak juga lah, mungkin ya kita namanya apa namanya lu ngikutin sirkus begitu ya lu berat lah hidup lu. Iya, kan dia punya Dia kan suami punya juga, suami, punya punya keluarga anak. gitu. Ya, dia juga pengen pengen mengejar impian yang lain lah pasti. Iya. Tapi on a serious note, Tante Lucy itu temen. Dia itu temen baik yang support family man maupun Robert dari awal. Kok kalau mau nanya dari 1 TR ke GD apa yang harus diganti? Wah, ini berat sih. Berat. Dari 1 TR yang mesin Toyota Innova lama dong. Iya, mesin. Terus ke GD nggak bisa. Ya kecuali bisa aja kalau mau maksa, uangnya banyak. Iya, tapi mendingan lo jual mobilnya terus beli mobil yang gede. Dengan begitu. 2 lagi nih. Pengalaman ngerawat Boxer Subaru gimana? Ya lu yang punya boxer. Maintenance dan modif, resep khusus dari Subaru sama Kia. Gue nggak tahu, karena dulu Subaru STI gue itu cuman ganti intake, downpipe, sama remap doang. Habis itu maintenance-nya ganti oli doang Ya udah. biasa Nggak aja. sampai modif kayak gimana pun. So mobil lu juga mobil baru kan saat itu. Iya. Nggak Dan pakai 1,5 tahun, kilometer cuma 6.000 udah dijual. Iya. Alasannya Banyak duit lu naik Subaru. alasannya kenapa dijual? 1, boros, bensin 1.5. 1.5. Karena itu mesinnya mesin kuno, mesin tahun 90-an. 2, manual. Jadi lama-lama males. Ya, apa Dan disetirnya juga ya biasa aja lah. dia Nggak ada pengen yang- Ioniq kok.
Hah? Paling enak Ioniq. Ya Ioniq oke lah. Oke, pertanyaan terakhir. Pas nih 30 menit. Fungsi intercooler apa? Udah kan tadi. Buat ngedinginin udara intake. IAT. Iya, IAT. karena kenapa udaranya panas? Gini, udara kalau panas oksigennya kurang. Hmm. Otomatis nggak bagus untuk pembakaran karena oksigennya kurang kan. Iya, Makanya kenapa didinginin ya untuk biar dia lebih rich on oxygen. iya. Enggak, tapi pertanyaannya kenapa panas? Ya satu kan gara-gara udara yang masuk dari iklim kita panas. Habis itu kan udara dikompres kok. Udara Iya. dikompres di turbo. Oke. Naik lagi itunya. Iya, turbo ya. Jadi masalahnya itu udaranya dikompres sama Iya, turbonya. kan lu kayak kita paling gampang ini lah, lu bisa pompa angin. Pompa angin lu pegangnya selangnya. Panas. Panas. Ya udah, Iya. apalagi turbo. Iya. Nah, kalau misalnya mobil NA dikasih intercooler gimana? Nggak perlu lah buat apa? Ya biar dingin. Enggak lah, nggak perlu. Mobil nama kayaknya udah nggak perlu tambahin apa-apa deh. Iya, jadi Untuk dingin mobil NA dikasih intercooler menurut gua malah sedotannya jadi kurang kali ya. Karena kejauhan. Iya, Jadi kejauhan. Iya, jadi jadi kejauhan. pasti torsinya turun drastis Pasti. dan Bego gain langsung. dari Nggak worth it. pendinginannya itu nggak Nggak worth wow itu sampai nambahin HP yang signifikan. Betul. Nggak worth it. Oke, thank you Kokocon. Sesi tanya jawab hari ini udah selesai 30 menit. Oke. Gimana? Kita udah lama loh kayak gini. Ingat nggak mungkin tahun lalu kali ya? Iya, hampir tahun lalu. hampir tiap hari loh. Iya. Dan di sini masih layarnya masih hijau. Lu Sekarang mana lah hijau? Oh, itu. ada. Itu copot kemarin di atas dan lu didampingi dengan biasanya siapa yang ngedampingin lu? Antipad ya? Banyak yang nanya, mana antipad? Kau kemana ya? Itu tuh. Nggak Ya WhatsApp udah. dia lo. Enggak, udah lama sama Tekan. Lagi sibuk Ngambek atau gimana? Kayak ngambek sama lu deh. Nggak ada. Iya, jadi kayak ngambek sama lu, terus jadi kita udah nggak dihubungin lagi. Nggak, bukan ngambek. Antipad ya, dia kan kerjanya di Indonesia itu di suatu perusahaan branding dan dia itu kerjanya sendiri, nggak ada timnya di sini. Jadi mungkin tanggung jawabnya makin besar. Jadi ya udah nggak bisa hahahi lagi di sini gitu. Iya, dia aja. terlalu hektik kerjaannya. Ya, mungkin suatu hari bisa melakukan comeback, kita nggak tahu ya. Ntar kalau ada pasti di shoot. Iya. Jadi sementara ini ya nggak ada. Apa tuh, Bob? Jelasin dulu dong. Mumpung ini kan bidang lu nih. Sekalian jualan lah. Ini Fuel It Flex Fuel Analyzer. Oke, mereknya apa tuh? Plastikan Fuel It, gitu Fuel lah. Hah? Fuel It. Mereknya Fuel It. Nggak bagus lah kayak gitu. Masa orang beli barang mahal dapatnya plastikan gitu? Ya emang begini. Nggak efek. Nggak efek. Yang penting Ini harga bagus. 13 juta. 13 juta, oke. Nih, nggak ada yang mau lu jual. Enggak lah. Ini Yaris JB4 tuh. Ini Yaris GR Ya, dong. buat Yaris GR. Nih Oh, JB4 oke. buat Yaris GR. Hmm. Ya, ini udah lama nih. Kita kasih diskon harganya kalau buat orang luar kota yang mau JB4. Soalnya misalnya nggak bisa remap mobilnya, kalau kita kan bisa remap. Hmm. Kalau yang di luar kota yang nggak bisa remap, kita bisa kirim pakai ini aja. Yaris, Oke. Yaris GR. Apalagi S58 diskon nggak? Enggak, S98 banyak yang mau. Jadi ya nggak mau lu diskon. Yang ini dua ini yang kita diskon. Apalagi yang mau dijual di sini? Nggak ada apa lagi. Ya udah. Mau ngapain lagi nih? Keluar lah. Oh udah. Oh, siap ku. Thank you Kuku. Kenapa nggak boleh? Boleh lah kita nggak ada yang tutup-tutupin. Netizen demen kok jalan-jalan kok. Ayo jalan-jalan. Kita mau ke ruangan barunya nih. Akhirnya udah dibuka. Masih berantakan, tapi beberapa hari lagi beres deh. Jadi mau ngecat sekarang udah kita tanganin sendiri, Oke. ya kan? Cuma satu tapi. Apanya? Cuma satu ini ovennya. Ya satu cukup lah, mau ngapain banyak-banyak tapi nggak punya ordernya. Mobil gue udah bisa masuk dong. Mungkin kita kan minggu ini masih trial error ya. Mungkin estimasi minggu depan udah siap tempur, Oke. ya. Mobil gue jadi kelinci percobaan boleh? Enggak lah, kita nggak ada kelinci makanya. Oh, nggak ada, ini kan- langsung ini kan perfect. seminggu ini kan kita trial error, cuma trial equipment. Cuma kan kalau tenaga kerja emang udah profesional, Oke. udah tenaga kerja senior. Berarti cuma hardware-nya aja. Iya lagi trial error untuk hardware nih, kayak lift masih di setting ulang ya kan, sampai maksimal. Nanti baru seminggu lagi lah kita terima order full. Kemarin katanya pompa macet. Apa? Pompa air macet. Ya pompa air nggak, kemarin kan lagi nyambungin angin nih segala macam. Jadi dimatiin sementara gitu loh. Oh, Ada oke. penyambungan baru. Tapi sekarang udah normal. Udah normal, cuma tinggal kita finishing area-area sini doang. Siap tuh. Jadi buat netizen yang mau benerin body, Udah repair,
body Apa aja? repair, car wash, Hmm, coating, hmm, PPF, stiker. ya stiker wrapping juga bisa. Oke. Ya, jadi Plat nomor? plat nomor mau rapin bisa juga. Oke. Ya kan? Apa lagi kok? Udah sih. Udah ya udah. Ya, Tante, kita- tante. Tante Koko Robet lah. Apa yang bagus kok? Nggak Tur ada. dulu dong. Lagi gini-gini aja nggak ada tuh. Oh, Inovatenik semua isinya. Lagi. ada Ferrari. Oh iya ada. Mana lu? 430 nih. Lagi habis kelar dimodif. Habis Iya. ganti velg, habis pasang ersas. Berarti kalau punya 430 berarti orang kaya ya. Ya, Karena meliharanya lebih susah dari belinya. ya iyalah. Ya belinya juga syaratnya mesti punya duit. Gimana nggak punya duit? Iya, tapi kan kadang orang beli gampang tapi belum tentu bisa ngerawat kok. Ya harus yang ngerti. Kalau lu Apalagi pelihara ini- yang tua-tua lu harus ngerti. Iya. Kalau lu baru demen otomotif, jangan piara yang tua-tua dulu. Hmm. Ya kan, yang muda-muda aja. Ini peleknya bagus lagi. Iya dong, baru. Gila. Udah itu dong. Udah lagi nggak banyak lagi mobil umum semua. Lagi nggak ada yang lucu-lucu. Semua mobil umum. Lagi rame Toyota. Siap tuh. Ya nggak apa-apa juga kan. Ya kan katanya pengennya lihat yang lucu-lucu. Diterima juga kan Toyota. Terima lah, semua mobil kita terima. Tenang aja. Itu BRZ bagus. Ya BRZ baru tuh. Masih grace, habis PPF. Ini Jimny bagus. Gini buat lagi nyuci. Ini udah modifan nih knalpotnya. Oh, BMW warna-warni. Itu udah kan kemarin. Ada ya kemarin ya? Udah nggak ada lagi, cuma ini aja tiap hari bos mobilnya. Bosen dong. Ya nggak juga lah, memang enggak. kerjaan kita begini. Cuma lagi nunggu aja dikirimin yang lucu-lucu sama customer. Nah, Palembang. Palembang ada, Koyus. Toyus ada. Ya sana sini lah. Koyus masih di Jogja kok. Oh, Habis balap. lagi balap ya? Ntar paling kesini lagi. Kan abis ini Sentul. Gaspol ya? Iya. Koko Robek kapan? Nggak tahu nih, belum siap. Siap-siapin lah. Ntar Iya. semoga. Orang Koyus aja bisa nyiapin dalam beberapa hari, masa Koko Robek nggak bisa? Iya, kan kita tergantung orang. Oh iya. Lagi metiknya lagi dikirim. Ntar kalau udah siap ya udah kita tes. Ya seminggu lagi kelar lah. Ada netizen ada yang nanya, tolong SRG-nya dites gitu ya. Belum, orang belum siap. Kan kita nggak bisa kontrol. Ntar buru-buruin malah nggak bener. Segera. Siap tuh. Oke, Udah nih. mau ngopi. Nggak mau. Nggak Mau. ngopi kok. Mau Nggak ngopi. kuat perutnya. Ke ruang tunggu kita yang baru. Nah, itu boleh. Masuk ya? Oh, kemarin ada orang ya. Jadi yang kemarin kan dikomplain orang nih ruang tunggu katanya kurang nyaman di Clean and Tidy. Sebelumnya orang tunggunya di mana? Ruang tunggu kan gabung sama kantor. Oh, ya nggak enak Rame, lah. banyak orang lalu lalang kan. Jadi Iya. sekarang kita siapin ruang tunggu khusus. Nah di sini mau lihat produk-produk ada semua di sini. Iya. AC berapa PK kok? Ada dua. Ada kopi kok. Iya, ya itu kopi saset lah buat iseng. Nah, ini kursi baru semua dong. Ini baru lah, masih kita beli bekas rekondisi bos. Sofa juga baru nih. Baru dong. Gila. Kurang TV sih kok. TV nanti ini belum kelar ya. TV boleh sih. Ada ntar ada TV kabel. Ya tinggal entertain aja belum dipasang. Ini Iya. kan baru finishing, baru minggu ini kelar semua. TV taruh mana ntar? Kalau Ya, ada. nanti digantung lah di, Oke. di apa di tembok. dikasih Iya, dikasih bracket. Muter Netflix atau apa Iya. gitu ya kan. Jadi kan dari sini lu bisa ngeliat sekeliling mobilnya Iya. lagi diapain ya Oh kan. iya, ini lumayan strategis ya di sini. Ini paling center, paling tengah. Tapi kalau mobil lu dicuci di sebelah kanan sana nggak Ini bisa kan nggak kok. perlu dilihat lah lagi basah. Nanti kalau dikeringin di sini baru kita lihat gitu loh. Tapi kapasitasnya cuma kalau diisi 5 orang udah sumpek juga Ini ini. memang kapasitas cuci kita kalau yang di sini juga nggak bisa banyak-banyak. Oke sih. Memang ya kita harus sadar diri sama kapasitas tempatnya. Oke. Kalau memang yang lebih besar ya biasa di cabang kayak di Pakubuwono, di Pluit, di Serpong itu kapasitasnya lebih besar. Oke. Ya tapi ini udah lumayan comfortable lah. Nih produknya ada yang mau dijelasin? Yang mana kok? Waduh banyak ya. Yang baru. Yang punya saya mana? Yang matte. Yang matte mana tuh? Dipajang nggak? Main lagi kosong barangnya. Oh kosong. Nah, cuma ini display buat rawat-rawat mobil. Wih udah ada harganya lagi. Ada, jadi yang mau jajan bisa kemari langsung. Customer udah nggak usah nanya-nanya, udah ada semua harganya di sini.
Kopi. Oh iya, Indomie belum. Kopi. Belum apa? Kasih kopi. Baru belum kasih kopi. Rolangannya tahu. Bisa coba kopi nanti. Ini merek baru kok. Saya nggak pernah lihat nih. Coach. Itu buat moles. Banyak kan produk profesional produk banyak kan. Gila sampai alat-alatnya di sini. For show nih. Bukan cadangan. Buat dijual bos. Nge-shoot WC-nya. Ada yang mandi kok. Hah? Ada yang mandi? Enggak ada. Oh, enggak ada. Gede kok. Kalau ini tinggal di. Iya, ini dong update juga dong. Kita lagi mau bikin 34 ribu nah ini. Enggak apa-apa lah. Kecil buat pokok cuan mah 34 juta ya. Semuanya pakai ini, Grohe. Oh iya dong. Gila. Nah, lo mampir cuma numpang toilet dah. Kokocon kalau mandi nggak pakai Grohe ya gatel-gatel. Sama jalan. Udah kok? Ada lagi kok? Yang mau dikasih lihat? Cukup. Jangan, nanti kita minggu depan aja tunggu chatnya operasional normal, ntar kita baru ngobrol lagi. Oke, siap. Ya, Thank you. thank you. Gila bos yang itu pakai celana pendek sendal enak banget tuh. Kok di sini boleh? Di sini nggak boleh ngerokok dong? Hah? Nggak boleh. Aikos? Oh, Aikos boleh. Ini udah keburu nyolok, kurang ajar nih orang. Ya nggak enak ngomongnya. Dia yang perawatin lama asap di sini. Netizen demen gue. Ngeliat Coco Chuan naik BMW. BMW. Gila langsung kinclong gini mobilnya ya. Gila hantem. Spionnya sebelah kiri turun nih. Cek. Agaknya. Netizen kan kemarin ada yang bilang katanya kalau ngetes mobil jangan pakai gimbal. Ya udah nih gua nggak pakai gimbal. Ini nggak pakai. Lihat aja kayak apa. Loyang. Iyalah. Nanti lo edit kan bisa. Nggak bisa, nggak mau. Mau edit. Nggak mau, natural aja. Natural. Naturalisasi. Iya. Naturale. Bahasa Itali kok. Naturale. Hantem. Kalau gua nggak pakai gimbal kan jerknya lebih kelihatan ya. Gitu kok. Iyalah. Gue ikut pop and bang kayak kurang. Ganti lagi. Pengen, biar galak. Ini GTS kurang galak ya pop and bang ini. Orang mobil udah mau diambil besok, udahlah. Ternyata orang yang punya mobil ini tuh netizen banyak yang tahu loh. Ya ini ngetop. Wah ini anak motor yang punya. Jadi banyak yang komen juga, oh ini punyanya, oh ini di Subang, di Subang. Nah, Subang, betul di Subang. Iya. Ada yang komen. Ini namanya Om Elton yang punya. Om Elton. Bener. Ini Sultan Subang. Iya, katanya ada apalah. Ada Lambo, macam-macam, ada Porsche. Jadi kalau orang udah punya Lambo, udah punya Porsche gitu, ngapain masih punya M4? Karena M4 lebih kencang daripada Lambo dan Porsche-nya. Serius loh. Iyalah. Kok Lambo aja dia kayak Super Leggera gitu kan 570 HP. Kalau di Dyno paling cuma 480 gitu paling di Dynomax 580 kok. Artinya on itu Dynomax ya angkanya mirip-mirip on wheels. Jadi on engine-nya harusnya lebih gede. Kalau orang-orang begini berarti mobil ginian yang buat mainan ya, mobil itunya yang buat Gaya. gitu. Jadi mobil mainannya udah M4. Iya. Gila, mobil siapa tuh? Ada plat blank.
nyantum doang. Gila, nggak pakai kacamata. Enggak. Hah? Gua nggak lihat tadi. Mana katanya mau ngomong Kenapa? ke netizen. Yang panas. Giliran kameranya mati ngomongnya banyak. Giliran kameranya nyala langsung ngomong apa. Ayo dong, Ngomong apa sih? Alia suruh ngomong nih, Al. tanya coconut. Ang, ini nak konat nih, Al. Duh, Same lagi unboxing. Masang pipa intercooler set. Apa ini? BRD? Flag. Dia kalau set gitu ininya dapat gak sih? Tatakan ininya? Makanya gua bikin. Nih ya, netizen. Ini tatakannya harus bikin dulu nih dari plat besi. Dicantum, ntar baru intercoolernya dimal di atasnya. Coba Sam. Kok mundur ke belakang? Mana? Kebalik itu. Klik. Untuk kamu. Oh gitu. Kenapa ini mundur banget? Sini dong. Dia kena grill. Jadi posisinya mundur gini. Iya. Kena grill. Lo di mountingnya di mana? Penting apa? Di mounting ini ya, di atas atau di bawah? Nah ini saya bikin lagi ini. Saya bikin lagi 1, 2 atas ntar sendiri. Lama dong. Nah, Terus bikin cetakan lah. Bangal. Happy 1KD apa mana? isi progress. Puyeng mikirin posisi turbo. Kenapa? Gede ya? Ya. Itu kanan kiri. Turbo kegedean dia malah bingung. Oh kan? Ini yang netizen seneng nih. Same ngelawak sampai numpain air. Si Gopur mana sih? Udah, pulang kampung. Oh pulang kampung. Buset, harus di kamera aja. Pulang Hah? kampung. Di bulan madu. Oh gitu. Gak tau malu nih, kopi aja sampai udah kosong nih, nggak ada peredam cuaca. Ya udah sebut. Netizen. Netizen, Pak Surya, Tebu, Oh. Enrico, Sebutin semua. Paroy, Paro, Koyus, Koyu, Kobili. Koyu suka lupa, Bukan suka lupa, sengaja dia. aja lupa. PHP terus. Ya udahlah, tinggal klik di handphone aja. Kemarin nggak puas lu itu dikasih pesta kue itu, kue tete. Ya lumayan puas, tapi kan beda hari beda lah kira-kira. Besok dia kayak datang sini deh. Oh iya, bos saya. Gila. Ini dari Happy 1KD untuk Robert A. Tank sudah dikawal, proses dan sudah banyak ngerepotin dari Mitra Borneo Motor Sampit. Happy 1KD. Kemarin dia sempat komplain ke saya. Jadi ternyata di Kalimantan itu banyak orang yang nggak tahu kalau bengkel dia itu adalah dealernya Rev. Iya itu komplainnya itu. Kok terus? Kenapa komplain, kan udah ada di Instagram. Sertifikatnya harusnya pakai figura mungkin atau dipajang. Udah. Jadi sertifikat udah dipigurain di bengkelnya, tapi tetap aja. Jadi orang Kalimantan itu taunya sebelah sana, Surabaya. Gitu. Dan setelah mereka kan si Ko Andri ini naruh mobil di sini di Rev itu nggak bilang orang-orang sana. Tapi orang-orang sana pada nanya gitu. Kok mobilnya hilang gitu. Nah, jawaban dia, udah lu nonton Robert aja. Mobilnya diupdate di situ tiap hari. Setelah mereka pada nonton, baru tahu kalau ternyata Ko Andri ini, Mitra Borneo Sampit ini adalah dealernya Rev gitu. Jadi kurang ngetop dia di sana. Gimana? Jadi komplain. Nah sekarang dengan adanya kita shoot mobilnya tiap hari, sekarang tahu. Jadi tolong orang-orang Kalimantan, kalau memang
suka dengan tuningannya Rev, ya bisa diwakilkan oleh Ko Andri. Tapi kalau waktu itu beberapa kali ada yang nanya, aku arahin ke Borneo Motor kok. Iya, tapi kan ya tetap telepon kan orang nggak ada yang tahu dong. Jadi kalau misalnya mau mencicipi tuningan Rev, tuningan Teddy Rev, itu bisa diwakilkan oleh Ko Andri ke bengkelnya aja. Ntar mapnya kan dari Teddy Rev juga. Ko Andri tahu lah cara nge-remap. Bukan begitu Mbak Erni? Betul sekali. Jualan terus nih. Thank you Ko Andri buat lampunya. Thank you Ko Andri. Dia agen Pro 7 juga. Jadi pas udah agen Pro 7, agennya Rev. Kita nggak jadi agen Pro 7 nggak? Nggak tahu sih bos. Tanya Big Boss dulu guys. Ini yang sibuk di shoot dulu ah. Ada mobilnya atlet Mana? Fortuner. Itu Fortuner yang lagi pasang intercooler. Atlet tenis ya? Iya. Katanya Dua-duanya tadi ke sini. Tapi yang satunya mobilnya belum dibawa ke sini. oh tadi yang gendut-gendut itu. Bukan. Oh bukan. Masa atlet gendut? Gimana sih? Katanya guru tenisnya Raffi Ahmad. Iya, Oh oke. Boleh. Saya mau lawan dia. Mr. A. Sorry bukan mau lawan. Saya mau ngeles. Iya. Lawan sih. Ngawak dah. Pasti kalah ya. Kan Yang kemarin kalah siapa? kan kemarin saya sempat bikin konten tenis. Eh, Tenis sama tante. di mana? Oh, yang Ya. itu ya? Iya, iya, tahu. Tanggalan merah. Mhm. Yang kemarin ada itu, ada apa? Apa sih? Haspapis ya? Oh, iya si Sage. Iya. Bernie yang konten kemarin udah nonton. Belum full. Ntar aja pulang. Coba ntar nonton gitu. Kalau dibikin kayak gitu, happy nggak weekend jalan-jalan sama tante gitu. Jadi nggak mobil terus. Netizen lain juga boleh komen. Jadi kan lebih kayak ya A day in my life gitu. ya misalnya dari Senin ke Jumat itu kan mobil terus kerja di kantor. Sabtu apa? Sabtu Minggu, Sabtu juga ada, tapi buat member only. Sabtu harusnya family dong. Iya udah, hari Sabtu emang sama family. Kemarin udah bikin, makanya nggak bisa lihat kan, nggak bisa nonton. Udah member belum? Gimana sih? Join, klik join dari Android. Oh. Ini lagi ngetes ceritanya. Kalau misalnya dibikinin konten keluar sama teman-teman deket, sama istri gitu, happy atau enggak? Ntar hari Minggu lain lagi gitu, ya kan? Oh, gitu. Ada. Tapi masalahnya teman-teman deket ini kan nggak semuanya pengen diekspos. Jadi ya makanya cuma untuk member doang. Oke? Nggak mahal lah, 20.000. Kalau misalnya membernya banyak kan kita bisa lebih semangat lagi. Buset, kemana ini? Iya, keuntungan. Astaga. Astaga. Keuntungannya jadi member gini ya, kita sebutinnya di Kita sini lihat gitu. komen nih. Semua komen member pasti dibales, pasti di love. Semua pertanyaan member juga pasti dibales. Mau pertanyaan tentang yang bego-begoan atau pertanyaan tentang mobil, kalau bisa Pertanyaan dijawab. bego-begoan tuh kayak gimana? Iya, kalau misalnya bukan tentang mobil gitu loh, bisa kita bales juga. Dan mereka bisa nonton kontennya biasanya ya 12 sampai 24 jam lebih cepat lah. Gitu. Oke? Dah, member tuh, daftar. Pakai GoPay. Ayo dong. Bamin juga jadi member. Member channel. Channel Robert. Kalau nggak nggak dapat lagi gorengan kokak. 20.000 sebulan. Mampu nggak 2.000 sebulan? Oh iya. Mampu lah. Iyalah. Iyalah. Netizen beli rokok sehari 150.000, masa 20.000 sebulan nggak mampu? Jumlah yang tidak signifikan lah, itu kecil. Udah? Udah. Serius? Serius? Mana coba lihat? Halo, ini loading. Coba lihat dong. Aduh. Jatuh. Ntar kalau misalnya uang membershipnya banyak kan kita bisa upgrade kamera, upgrade lensa, upgrade mic. Jadi ujung-ujungnya netizen juga yang happy.
gambarnya lebih bagus, kita bisa jalan-jalan kemana-mana sama tante kesini kesana. Ada yang banyak yang bilang kenapa nggak bikin konten di luar ref. Maksudnya luar apa gimana? Iya di luar ref, kenapa tiap hari bikin kontennya di ref? Ya karena kalau kita bikin konten keluar kan ada ongkosnya. Oh iya iya. Iya dong, kalau ke ref kan udah di rumah sendiri. Dan menurut saya konten-konten di ref ini lumayan menarik karena mobil-mobil yang kesini juga oke-oke semua gitu. Ya nggak? Mungkin mau lihat Bengkel lain? bukan. Mungkin mau lihat yang kayak hari Sabtu misalkan kayak olahraga gitu kali. Oh iya, ya itu buat member udah. Itu mah udah di-upload, kan ada lihat dong. Coba. Mana kok nggak bisa? Mana udah daftar belum? Tadi logout lagi. Ntar ada macam-macam lah. Pokoknya Udah. ya biar kita lebih semangat. Hmm. Maunya yang gimana? Mau yang berguna atau mau yang hiburan doang, entertainment, jalan-jalan, review restoran, kan macam-macam. Review restoran dong. Iya udah, kemarin sama Tante Lucy ke Gaston, sebelumnya sama Tante Jane ke Silk. Iya kan? Ke Cimehong. Cimehong apa tuh? Ke Cimehong. Apa sih Cimehong? Iya, bisa lah mau hiburan, mau ntar mungkin sama bininya Koko Chuan, dia mau mukbang gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita ke restoran gitu kan butuh ongkos. Misalnya sekali makan dia minimum berapa? 500, sejuta. Iya. Tuh. Disupport lah, ya kan? Dah, thank you Mbak Erni. Thank you. Mbak Min juga. Oke, Hantem. ditunggu. Apa ditunggu gila? Apa coba? Belakang. Wih, mepet ku. Gila Koko Chuan. Kita akhirnya punya waktu kosong. Mumpung bengkel lagi sepi. Kemarin Teddy udah sempet poweran Wuling REV. Ini gue kasih lihat hasil denonya di sini. Ada 3, ada dalam HP, ada dalam KW, dan ada dalam NM. Gua kasih lihat ya. Hari ini kita coba Ioniq. Powernya berapa? Iya. Tapi OBD-nya ada. Ya, kalau Wuling bisa lihat RPM. Gila kok Teddy. Mantap dong. Gitu tontonan lu. Koko Chuan lah. Udah bagus kameranya. Nggak 4K lu. Nggak 4K. Tante minta digas. Pol. Kalau kemarin Wuling ada RPM-nya kok. Iya. Kok bisa? Ada dari displaynya emang ada. Oh kalau ini? Mau lihat pakai scanner RPM-nya. Kalau emang nggak bisa RPM ya paling lihatnya nanti by speed. Cuman torque dia nggak kuat. Oke. Sampai 13.000 nih tapi ya setasnya sampai situ doang. Oke lah. Iya turun. Tapi gede amat ya powernya. Kok gimana kok? 300 HP lebih loh. Udah di remap tuh? Udah nih, tambahin motor lagi. Motor depan. Iya kan motor depan udah pakai. HP-nya harusnya 225. Iya. Di situ dapetnya 300. Oke lah. Mungkin baca inersia. Kita udah bisa mulai remap EV.
Pelan-pelan. Lucu banget sih. Langsung kayak Iya, spin kan langsung Spin. tenaganya instantaneously. dia spin. Dan lucunya awal-awal kita nggak pakai fan, jadi cuman kayak Kayak ngegas mobil baterai. 200 Power 230 kW. 230 kilowatt. Kan yang bener 230 kW kali ya. Hah? 230 kilowatt 300 HP lebih loh. Iya juga sih. Itu udah tenaganya dual motor berarti. Ioniq 5, Ioniq KW. Dia torsi 290 nih. Torsi bener nggak? Torsinya 350 harusnya. Jadi hasilnya HP 310, torsinya 290. Iya. Gimana kok pendapatnya? Ya. Dino happy. Udah di remap kan nih kok? Jadi kalau yang punya Ini, Ioniq mau remap Baru stage 1. stage 1, oke. Besok kita coba stage 2. Jadi kalau emang nggak ada masalah overheating di baterainya, kita lanjut ke stage 2. Oke. Katanya sih bisa jadi 300 kW. Saya mau kok ngalahin Tesla. Lu nggak mau? Hah? Enggak pakai Ioniq Live. Loh, remap dong. Punya lu masa Oh enggak? iya, ntar gue remap juga. Mana? Jadi nggak usah punya lu, nggak usah dyno. Suntik aja. Suntik aja file dari lu. Oke, siap tuh. Pokoknya file dari lu, gue copy paste langsung masuk ke mobil gua. Kita nggak tes nih. Nah, habis ini, 300 HP rasanya kayak apa? ntar kita tes. Kalau tawa. Serius banget muka lu. Tante gimana ya? 300 HP nih udah. Top loh. Udah nggak RPM usah kita buka tadi, jadi RPM-nya standar di 10.000, kita buka jadi 14.000 RPM. nggak usah beli yang dual motor, Nggak perlu. single motor aja. Motor. Soalnya single motor kan ini kan roda belakang, jadi begitu digas pantatnya agak geol-geol gitu boy, kayak Apple. Iya, Ya, lebih seru. lebih seru Kalau ya. yang dual motor kan all wheel drive, jadi begitu lu gas dia terlalu grip. Ya, jadinya mendingan beli yang dual motor habis itu tarik map. Iya, buat fun ya. Fun, lebih fun. Siap ku. Jadi ban bakal lebih cepat habis pasti belakangnya. Kalau gitu gue harus beli ban yang jelek dulu. Sayang ban ini mahal. Nanti mau coba drift kan di tempat Akbar. Ya. Bikin konten TikTok. Iya, bikin konten TikTok. 300 HP Ioniq RWD. Ioniq RWD 300 HP. Itu keluar dulu kok. Siap ku. Siap. Thank you Koko.